Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini belajar bersama Kak Yunina, Mentor Nasional Tes CPNS. Pada kesempatan kali ini Kak Yunina mau berbagi tentang prediksi soal PKN SKB Guru SD ya. Di video kali ini merupakan video ke-25. Jadi kalian mesti simak video 1 sampai video 24 baru tonton video 25 ini ya. Dan videoku full spesial di channel YouTubeku ini sampai video 30. Sebenarnya kemarin sebelum ada video 30 udah ada banyak pembahasan tentang kisi-kisi juga. Jadi cek channelku aja ya, tonton sampai habis. Tinggalkan like dan komentarnya setelah nonton ya, biar aku makin semangat bikin video-video yang baru. Yang belum subscribe segera subscribe ya. Soal SKB Guru SD untuk PPKN, bisa juga kita sebut PKN ya, sama saja karena K13 dengan KTSP juga semuanya materi sama. Nomor 1, asas yang didasarkan pada kekuasaan atas daerah, yaitu asas A. Teritorial, D. Kebangsaan, C. Kepentingan, D. Courtesy, E. Resiprositas. Ya. Jadi asas yang didasarkan pada kekuasaan daerah itu namanya adalah asas teritorial. Jadi jawaban A. Nomor 2, studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi pengertian hubungan internasional disampaikan oleh Charles A, B. Warsito S, D. C. Tiff Natisen, dan D. Rinstra E. Grison. Ya, jadi studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi dan pengertian hubungan internasional disebutkan oleh Charles A. Jadi jawaban A. Nomor 3, cabang ilmu pengetahuan yang baru serta mempelajari sejarah dari politik internasional. A. Hubungan internasional, B. Politik internasional, C. Hukum internasional, D. Asas hukum internasional, E. Faktor internasional. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Hubungan internasional. Nomor 4, kerjasama meliputi berbagai bidang kecuali A. Politik, B. Hukum, C. Perdagangan, D. Ekonomi, E. Kemanusiaan. Ya, kecuali bidang B. Hukum. Politik internasional, organisasi dan administrasi internasional merupakan komponen-komponen hubungan internasional menurut A. Charles A, B. Warsito S, C. Tigif, D. Grayson, C. Renstra. Ya, ternyata jawabannya adalah C. Tigif. 6. Dokumen untuk mencatat persetujuan yang bersifat sementara adalah A. Modus vivendi, B. Konvenan, C. Deklarasi, D. Charter, E. Konvensi. Ya, dokumen mencatat persetujuan sementara namanya A. Modus vivendi. Nomor 7, perjanjian yang dilakukan lebih dari 2 negara, yaitu perjanjian A. Bilateral, B. Multilateral, C. Internasional, D. Antar negara, E. Antar bangsa. Kalau 2 negara itu bilateral, kalau lebih dari 2 negara namanya B. Multilateral. Nomor 8, wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar, yaitu A. Duta, B. Kuasa usaha, C. Duta besar, D. Atase, E. Kuasa usaha tetap. Ya, yang tepat adalah A. Duta. Nomor 9, tugas kekonsulan dalam bidang kebudayaan adalah A. Memberikan dokumen perjalanan, B. Bertindak sebagai sumber hukum, C. Mengawasi pelayanan pelaksanaan, D. Tukar-menukar pelajar, E. Mempromosikan kebudayaan. Jadi tugas konsulan dalam bidang budaya adalah E. Mempromosikan kebudayaan. Nomor 10, mengurus hal-hal yang bersifat terbatas, yaitu tugas dari A. Konsul Jenderal, B. Konsul, C. Pembantu Konsul, D. Perwakilan Konsul, E. Perwakilan diplomatik. Ya, jadi mengurus hal yang bersifat terbatas itu adalah C. Pembantu Konsul. Nomor 11, pengakuan dari negara lain bisa didapatkan oleh suatu negara dengan cara, jadi pengakuannya dengan cara A. Mengucilkan diri, B. Memperkuat persenjataan, C. Kerjasama internasional, D. Hubungan internasional, dan C. Sistem otoriter. Paling tepat adalah D. Hubungan internasional. Nomor 12, landasan INDIL adalah A. UUD, B. Pancasila, C. MPR, D. GBHN, E. Kepres. Ya, jadi untuk landasan IDIL kita adalah B. Pancasila. Nomor 13, unsur-unsur terbentuknya negara yang sangat berdampak pada kekuatan kedaulatan negara adalah A. Rakyat, B. Wilayah, C. Pemerintahan, D. Kedaulatan, E. Landasan. Jadi yang sangat berdampak adalah E. Landasan.
Nomor 14, ASEAN merupakan organisasi kawasan Asia Tenggara ya guys. Merupakan bentuk kerjasama apa nih? A. Multilateral, B. Bilateral, C. Unilateral, D. Rasial, dan E. Regional. Karena ASEAN dalam satu kawasan, maka kata kuncinya adalah region, jadi regional. Nomor 15, berikut ini merupakan manfaat mempelajari budaya politik adalah A. Memudahkan masyarakat berpartisipasi politik. B. Mengetahui sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik. C. Menentukan sikap politik setiap individu. D. Mengetahui partisipasi politik masyarakat dan mengetahui sikap politik negatif. Jawaban yang paling tepat dari manfaat mempelajari budaya politik adalah mengetahui sikap warga negara terhadap sistem politik. Jawaban B. Nomor 16, sikap pemerintah pada era reformasi mendukung kebebasan masyarakat. Antara lain dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang A. Pers, B. Penyiaran, C. Kebebasan menyampaikan pendapat, D. Pemilu, E. Kemerdekaan bersama. Ya, untuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu adalah tentang pers. Nomor 17, salah satu faktor yang mendorong lahirnya budaya politik adalah A. Kehidupan demokrasi masyarakat, B. Tingkat ekonomi masyarakat, C. Pendidikan politik, D. Sosial budaya masyarakat, E. Kesadaran masyarakat tentang hukum. Jadi paling tepat adalah C. Pendidikan politik. Kemudian di sini ada lagi tentang ya soal selanjutnya ya 18 masih di PKN juga ya. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur budaya perilaku yang nyata adalah A. Nilai-nilai, B. Kepercayaan, C. Norma, D. Agama, E. Perilaku manusia. Jadi jawaban yang tepat adalah agama ya. Kemudian di sini kita nomor 19, budaya politik di mana tingkat partisipasi politiknya rendah merupakan jenis budaya politik apa nih? A. Partisipan, B. Kaula, C. Pasif, D. Kolonial, E. Parokial. Jawabannya adalah E. Parokial. Oke. Dan teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya. Jangan lupa juga untuk nanti setelah selesai kita tinggalin like dan komentarnya. Lanjut ke nomor 20. Apabila ada sekelompok buruh mengadakan unjuk rasa menolak adanya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, berarti politik masyarakat adalah, nah di sini Anda harus tahu nih jawabannya. Yang A, politik masyarakatnya yaitu A. Mendukung kebijakan pemerintah, yang B tidak setuju kebijakan pemerintah, yang C senang kebijakan pemerintah, D setuju tindakan pemerintah, E memihak pemerintah. Jadi yang betul adalah karena menolak ya. Jadi B tidak setuju. 21. Kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila A. Tingkat ekonomi lebih baik, B. Partisipasi politik masyarakat tinggi, C. Kreativitas, D. Masyarakat bebas menggali potensi, E. Masyarakat hidup dengan sejahtera. Ya, paling tepat di sini adalah B. Partisipasi politik masyarakat tinggi. Nomor 22, di bawah ini yang bukan merupakan partisipasi dalam kegiatan politik. A. Menghadiri rapat umum, B. Menyampaikan aspirasi melalui media massa, C. Membantu korban bencana alam, D. Berdiskusi dengan keluarga, E. Memberikan suara dalam pemilu. Ya, benar banget. Yang bukan adalah C. Membantu korban bencana alam. Nomor 23, evaluasi umum seseorang terhadap isu-isu politik, kebijakan umum pemerintah, dan tindakan pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundangan adalah pengertian dari A. Partisipasi politik, B. Opini politik, C. Perilaku politik, D. Budaya politik, E. Sikap politik. Ya, ini merupakan tentang pengertian dari sikap politik ya, teman-teman. Untuk nomor 24, sikap politik di mana warga negara aktif dan reaktif serta suka menanggapi suatu keadaan. Ya, A. Radikal, B. Reaksioner, C. Moderat, D. Konservatif, E. Liberal. Jadi kalau aktif dan reaktif ini lebih ke B. Reaksioner. Nomor terakhir, kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik adalah pengertian dari, ya karena pembuatan keputusan itu berarti lebih ke A. Perilaku politik.
Ini adalah untuk pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalin komentarnya untuk video-videoku ya. Thank you banget, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan aku akhiri, salam sukses, salam smart up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.